Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai video yang kami buat pelajaran dengan judul How Elephants Survive in the World Most Hostile Desert, Namibia Desert Wildlife Documentary. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri saya sendiri dengan Rakanata Samudra. Selanjutnya Imtinan Siti Rofifa, yang kedua dari Kezia Putri Prastika, yang ketiga dari Muhammad Fadli Atala Firmansyah, yang keempat dari Nasyiwa Medina Reinhardt, dan yang terakhir dari Saskia Puspa Syahrani. Kenapa sih kami memilih film ini untuk kami jadikan sebuah pelajaran? Karena dalam film ini menjelaskan bahwasanya ada sekelompok gajah yang bertahan hidup di gurun yang gersang dan kurangnya akan makanan di sana. Film dokumenter Elephant Journey ini mengangkat kisah kehidupan liar di gurun Namibia dengan fokus utama pada gajah gurun yang langka dan adaptasi mereka di lingkungan ekstrim. Diproduksi sebagai bagian dari seri dokumenter tentang satwa liar, film ini mengikuti perjalanan kehidupan gajah yang dipimpin oleh betina bernama Clarissa, sambil menyoroti tantangan bertahan hidup di padang pasir yang kering dan minim sumber daya. Melalui narasi visual yang menawan, film ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan wawasan mendalam tentang ekosistem gurun. Resensi ini akan membahas isi film, keterkaitannya dengan prinsip dasar biologi seperti evolusi, diversitas, hemostatis, dan interaksi, serta menilai apakah karya ini layak dan efektif dalam membantu pemahaman konsep biologi tersebut. Baik, terima kasih. Untuk ringkasan film ini sendiri, Elephant Journey, yang dimana para gajah-gajah ini bertahan hidup di gurun yang sangat amat panas, yang di mana gurun tersebut juga sulit untuk mencari sumber makanan. Nah, maka dari itu, kelompok gajah hidup di lembah Wanip bergantung pada pengetahuan mereka untuk mencari sumber air, sumber makanan. Lalu, ada juga salah satu karakter yang ditekankan, yakni Clarissa sebagai pemimpin betina, yang dimana dia memandu keluarga untuk melalui musim kekeringan yang panjang dengan menunjukkan bagaimana cara-cara mereka mencari tanaman dengan hati-hati dan tidak merusaknya agar mereka bisa memakan itu di kemudian hari dan menghindari untuk merusak ekosistem. Lalu, film ini juga memperluas cangkupannya di spesies lain, tidak hanya di gajah, dan juga menekankan tantangan bertahan hidup di gurun Namib ini sendiri. Misalnya ada kumbang gurun yang menggunakan struktur tubuhnya untuk merangkap kelembapan dari kabut yang dibawa oleh arus. Lalu juga ada togek pasir yang aktif di malam hari untuk menggali dan berburu mangsa. Film ini disusun secara kronologis mengikuti siklus musim dari kekeringan hingga hujan. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan hubungan dengan prinsip dasar biologi. Salah satu kekuatan utama Elephant Journey adalah kemampuannya untuk menggambarkan prinsip biologi dasar melalui kisah nyata hewan-hewan yang ada di gurun tersebut. Yang pertama, film ini sangat relevan dengan prinsip evolusi yang menjelaskan bagaimana spesies beradaptasi dengan lingkungan untuk meningkatkan peluang kelangsungan hidup. Gajah gurun misalnya, setelah berevolusi dengan kebiasaan menyusui yang lebih lama dan pendekatan hati-hati dalam mencari makanan, kemungkinan mereka mempertahankan sumber daya di gurun yang kering. Adaptasi fisik seperti kaki berselaput pada tokek pasir atau kemampuan kumbang menunjukkan proses seleksi alam yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Film ini mengilustrasikan evolusi sebagai proses dinamis bukan statis, di mana perubahan genetik memungkinkan spesies bertahan di kondisi yang sangat ekstrim seperti di gurun Namibia. Pada prinsip kedua, yaitu diversitas biologi, tercermin dalam variasi spesies yang hidup di gurun Namib. Film ini menampilkan ekosistem yang kaya akan keanekaragaman, dari mamalia besar seperti gajah dan singa hingga serangga kecil seperti kumbang dan tokek. Setiap spesies memiliki peran yang unik dalam jaringan makanan, seperti anjing laut yang memanfaatkan arus laut kaya nutrisi atau serigala yang bermigrasi untuk
berburu. Ini menekankan bahwa diversitas bukan hanya tentang jumlah spesies, tapi juga tentang interdependensi mereka yang mendukung stabilitas ekosistem. Baik, di sini saya akan menjelaskan prinsip dari statis, yaitu kemampuan organisme untuk menjaga keseimbangan internal adalah tema sentral dari film ini. Di mana gajah-gajah ini harus mengatur suhu tubuh mereka dan air di tengah panas yang ekstrim. Seringkali dengan mencari naungan atau sumber air yang tersembunyi. Juga kekumbang gurun menunjukkan homeostatis melalui mekanisme penggumpalan kelembapan, sementara pada anjing laut mengatur ikatan sosial untuk melindungi keturunan. Di film ini menunjukkan bahwa homeostatis ini sebagai proses aktif yang melibatkan respons fisiologis terhadap stres lingkungan seperti dehidrasi atau perubahan cuaca. Nah, yang terakhir ada prinsip interaksi antara organisme dan lingkungan serta antar spesies digambarkan dengan jelas. Seperti gajah yang bergantung pada kabut dan tanaman gurun, sementara migrasi pada serigala dan singa yang mencerminkan interaksi dengan sumber daya yang terbatas. Komunikasi antar gajah seperti panggilan maya untuk berkumpul menyoroti interaksi sosial yang penting untuk keberlangsungan hidup. Film ini juga menyentuh interaksi manusia melalui pengawasan ilmuwan yang menggunakan teknologi seperti kerah pemancar untuk melindungi spesies terancam, menunjukkan bagaimana interaksi manusia dan hewan dapat mendukung konservasi. Prinsip lain seperti kontinuitas atau kelangsungan generasi melalui reproduksi dan migrasi, dan universalitas atau prinsip biologi yang berlaku di mana saja seperti adaptasi terhadap lingkungan ekstrim itu juga hadir, meskipun kurang dominan. Secara keseluruhan, film ini menggunakan narasi visual untuk membuat konsep abstrak ini lebih mudah untuk dipahami. Baik, untuk selanjutnya adalah ulasan dan kesimpulan yang akan dijelaskan oleh rekan saya dan juga saya sendiri. Secara keseluruhan, Elephant Journey adalah karya yang layak dan sangat membantu dalam memahami prinsip dasar biologi. Kekuatannya terletak pada pendekatan dokumenter yang autentik di mana fakta ilmiah disajikan secara emosional tanpa terlalu teknis, sehingga cocok untuk siswa, guru, atau pencinta alam. Film ini berhasil menjembatani hiburan dan pendidikan, mendorong pemirsa untuk merenungkan dampak perubahan iklim terhadap ekosistem. Dan film ini efektif dalam menginspirasi minat pada biologi, terutama pada mereka yang belajar tentang evolusi dan ekologi. Melalui kisah dan visualnya, film ini memperlihatkan bagaimana makhluk hidup beradaptasi dan bertahan di lingkungan yang keras, sehingga memberikan nilai edukatif yang tinggi. Selain itu, resensi disusun dengan parafase kreatif dari sumber asli sehingga memiliki nilai patriotisme yang rendah. Secara kelulusan, Elephant Journey juga bukan hanya sekedar film hiburan, tetapi juga jendela untuk memahami keajaiban biologi dan kehidupan di bumi. Bagi siapapun yang belum menontonnya, film ini sangat layak dicoba untuk memperluas wawasan tentang cara kehidupan bertahan di alam liar. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Semoga resensi dari kelompok kami ini bisa membantu untuk menjelaskan secara singkat tentang film yang telah kami bahas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.